Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat belajar dari rumah ya. Baik, video kita kali ini akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Apa saja sih jenisnya? Yuk kita sama-sama menyimak video berikut ini. Kenapa sih tumbuhan harus beradaptasi? Karena yang pertama dia harus mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, dia akan melindungi diri dari musuh, dari serangan musuhnya. Itu adalah tujuan dari tumbuhan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi itu ada 3 macam ya. Yang pertama ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku. Apa saja sih penjelasannya? Yuk kita sama-sama simak video yang berikutnya. Yang pertama adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, yang menyebabkan adanya penyesuaian pada organ atau alat-alat tubuh. Jadi adaptasinya itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ya. Yang pertama adalah bau khas. Nah, bau khas ini yang dimiliki adaptasi fisiologi pada tumbuhan, ya contohnya ialah bau khas pada bunga. Nah, bunga mawar, bunga melati, dan bunga yang lainnya itu memiliki bau khas ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengundang serangga agar serangga tersebut hinggap di bunga tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu proses penyerbukan. Nah, selanjutnya adalah mengeluarkan racun. Mengeluarkan racun ini contohnya adalah semak azela di Jepang atau pohon akasia, juga pohon mahoni, di mana pohon-pohon tersebut mengeluarkan zat beracun bagi tanaman sekitarnya gitu. Jadi kalau pohon mahoni dia mengeluarkan zat beracun supaya dia bisa mendapatkan lahan yang lebih luas, karena pohon mahoni itu kan besar. Jadi dia membutuhkan lahan yang lebih luas. Oleh karena itu dia mengeluarkan zat beracun untuk membunuh tanaman di sekitarnya yang dia butuhkan. Nah, sedangkan untuk semak azela dan pohon akasia, mereka mengeluarkan zat beracun pada daunnya. Sehingga kalau ada hewan atau manusia yang memakan daunnya tuh mereka akan mengalami keracunan, sehingga mereka tidak berani lagi untuk memakan tumbuhan tersebut. Nah, yang kedua adalah mengeluarkan enzim melumat serangga. Mengeluarkan enzim untuk melumat serangga ya. Ini contohnya adalah kantong semar, tanaman kantong semar ya. Biasanya ini adalah tumbuhan yang memakan serangga Kak ya. Semua tumbuhan yang memakan serangga biasanya mereka bisa mengeluarkan enzim yang dapat melumat serangga. Tujuannya adalah untuk mengolah serangga tersebut supaya bisa diserap oleh tubuhnya. Yang berikutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini berupa perubahan perilaku dari luar ya. Yang pertama adalah adaptasi dipicu oleh sentuhan. Contohnya adalah putri malu, di mana daun putri malu akan menguncup bila mendapatat sentuhan, sehingga dapat mengelabui para hewan herbivora atau yang memakan tanaman. Yang berikutnya adalah adaptasi dipicu oleh perubahan suhu atau perubahan cahaya. Contohnya adalah bunga pukul 4 sore, di mana bunga ini akan layu di siang hari dan akan mekar di sore hari karena perubahan suhu dan intensitas cahaya. Yang selanjutnya adalah adaptasi dipicu oleh keadaan gelap. Dalam kondisi gelap, tekanan pada tangkai daun menurun sehingga daun menjadi layu. Contohnya adalah pada tumbuhan polong-polongan. Lalu yang berikutnya adalah adaptasi musim. Nah, adaptasi ini tergantung dengan musimnya Kak. Contohnya adalah tanaman jati dan randu, dan yang akan menggugurkan daunnya kalau misalkan
datang musim panas atau musim kemarau. Sama juga dengan jahe dan rumput, di mana mereka akan membuat daunnya itu jadi kuning, menguning atau menjadi mati karena untuk mengurangi penguapan. Bisa juga dengan contohnya adalah pohon jagung atau pohon pisang, di mana mereka menggulungkan atau menggilingkan daunnya di ketika musim panas untuk mengurangi penguapan pada daunnya. Yang berikutnya adalah gerakan mengikuti arah datang cahaya, di mana gerakan ini terjadi pada pucuk tanaman, Kak. Ya, jadi pucuk tanaman itu akan tumbuh ke atas dan mengikuti sumber cahaya. Kalau misalkan dia ditempatkan di posisi bagian barat, maka dia akan menghadap ke timur di mana cahaya itu datang. Kemudian yang berikutnya adalah gerak mengikuti gravitasi. Nah, gerak yang mengikuti gravitasi ini adalah akar tumbuhan, di mana akar tumbuhan ini tumbuhnya mengikuti gravitasi bumi, kan. Dia akan turunnya ke bawah. Sama seperti tanaman gantung juga sama. Tanaman gantung itu tanaman hias yang ada di rumah atau di sekolah. Mereka pertumbuhannya, pergerakannya dia akan turun ke bawah karena mengikuti gravitasi air. Terus yang terakhir adalah gerakan akar menuju sumber air. Nah, gerakan akar menuju sumber air ini terjadi untuk, maksudnya berlaku untuk semua tanaman. Jadi semua tanaman akarnya pasti akan merambat atau tumbuh menuju sumber air. Meskipun airnya berada di atas, maka dia akan bergerak ke atas. Yang terakhir adalah adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi merupakan adaptasi yang menyesuaikan bentuk tubuh atau alat-alat tubuh sehingga dapat sesuai dengan lingkungannya. Berarti adaptasi ini berkaitan dengan bentuk tubuh ya. Jenisnya itu ada 4. Yang pertama, morfologi tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit. Yang kedua, morfologi tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau higrofit. Yang ketiga, morfologi tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit. Yang keempat, morfologi tumbuhan yang hidup pada kondisi kadar garam tinggi atau halofit. Bagaimana penjelasannya? Simak video yang berikut. Ini adalah morfologi tumbuhan di daerah kering atau xerofit. Bentuk daunnya itu tebal, sempit, kadang-kadang daunnya itu berbentuk duri atau sisik atau bahkan tidak punya daun. Kemudian seluruh permukaan daunnya termasuk bagian daun tertutup, jadi semuanya tertutup. Memiliki batang yang tebal dan mempunyai jaringan spon. Spon itu maksudnya berongga ya. Batangnya itu kalau misalkan dipotong itu dia ada banyak rongga-rongganya. Kemudian akarnya panjang sehingga mempunyai jangkauan yang luas untuk menyerap air. Contohnya adalah tanaman kaktus. Nah, tanaman kaktus ini daunnya berduri, Kak. Terus akarnya itu jika kita membongkar akar pohon kaktus di padang pasir, akarnya bisa mencapai puluhan meter. Selanjutnya adalah morfologi tumbuhan daerah lembab atau higrofit. Ciri-cirinya adalah mempunyai daun tipis, permukaan daun mempunyai banyak mulut, daun atau stomata, sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Nah, kan ya. Contohnya adalah lumut dan paku-pakuan. Biasanya tanaman higrofit atau tumbuhan daerah lembab, mereka hidupnya di hutan hujan tropis ya. Di mana hutan hujan tropis itu merupakan habitat tanaman yang hidup di daerah lembab atau higrofit. Nah, yang berikutnya adalah morfologi tumbuhan daerah air atau hidrofit. Ini ada 4 tipenya ya. Yang pertama adalah tanaman air yang terapung di atas air. Tumbuhan ini memiliki tangkai daun dan batangnya mempunyai rongga-rongga dan mengembung berisi udara sehingga dapat mengapung.
Daunnya lebar dan akarnya banyak menyerupai rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Contohnya adalah eceng gondok. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan air yang seluruh tubuhnya terendam air. Tumbuhan ini memiliki dinding sel yang kuat dan tebal untuk mengurangi osmosis ke dalam sel. Contohnya adalah tanaman hidrilla. Yang ketiga adalah tumbuhan air yang sebagian tubuhnya terendam air. Tumbuhan ini memiliki rongga udara pada dalam batang atau tangkai daun, sehingga tidak tenggelam dalam air dan daun muncul ke permukaan air. Contohnya adalah teratai. Yang keempat, tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut air mempunyai perakaran yang lebat dan kuat sehingga tidak roboh bila terkena ombak. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Yang terakhir adalah morfologi tumbuhan kadar garam tinggi atau halofil. Nah, ciri-cirinya adalah membentuk kelenjar garam yang terdapat pada daun, memiliki jaringan parenchyma dengan ruangan antar sel yang besar dan jaringan pembuluh yang tersebar merata dalam seluruh tubuh tumbuhan tersebut. Contohnya adalah tumbuhan bakau, di mana tumbuhan bakau ini hidup di pesisir pantai sehingga di mana airnya memiliki kadar garam yang tinggi. Iya, pembahasannya sudah selesai. Saya ucapin terima kasih atas perhatiannya karena sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan juga share. Buat kamu boleh banget untuk ketik nama kamu dan kelas kamu di kolom komentar. Oke, terakhir dari saya, jangan lupa untuk tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah, dan perhatikan protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita terbebas dari wabah ini dan wabah ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.